Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fans Cibutak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Blast yang menerima banyak luka tebasan pedang yang MT Void lancarkan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 209, yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 209 ini, pertarungan Blast melawan MT Void mencapai klimaks. Secara mengejutkan, si botak akhirnya muncul guys, dan berhasil membuat pendiri desa ninja itu tersudut. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas, let's go! Judul chapter 209 kali ini adalah menangkap. Pada awal scene, kita diperlihatkan MT Void yang melukai Blast dengan tebasan pedangnya. Kemudian pendiri desa ninja itu menusuk dada kanan pahlawan kelas S tersebut sambil bertanya, apakah pahlawan itu mencoba menyuruhnya untuk sadar. Tapi sambil mengangkat tubuh Blast, MT Void meminta pahlawan tersebut sendiri untuk sadar. Dia juga mendengar kabar jika Blast baru saja naik ke puncak industri yang disebut pahlawan pro. Menurutnya, mantan rekannya itu tentu saja akan melakukan hal-hal semacam itu pula. Karena Blast selalu seperti ini, mengabarkan cita-cita yang tidak bertanggung jawab dan membawa orang-orang di sekitarnya pula. Sambil menyiksa pahlawan tersebut, MT Void juga bertanya, siapa saja yang telah berhasil dia lindungi. Tentu saja Blast yang dilukai tersebut berteriak kesakitan. Sambil tersenyum, monster ninja itu bertanya juga, bukankah pahlawan satu ini juga mempunyai anak? Benar, hal itu membuat Blast jadi cukup terkejut. Menurut MT Void, pandangan dari pahlawan satu ini memang begitu licik. Namun tiba-tiba muncul sebuah pedang yang dihunuskan untuk menyerang pendiri desa ninja itu. Ternyata itu adalah serangan dari Flashy Flash. Tentu saja meski sempat kaget, tapi dengan mudahnya MT Void mampu menahan serangan tersebut. Blast yang melihat aksi itu meminta pahlawan tersebut untuk berhenti dan tidak usah ikut campur urusan mereka. Sambil mencoba mendorong serangannya, Flashy Flash bertanya kepada Void, mengapa mantan pemimpin desa ninjanya ini tidak menargetkan titik lemah itu kepada mereka sedari awal? Karena menurutnya, itulah yang dari dulu diajarkan kepada mereka ketika berada di desa ninja. Namun dengan cepat, MT Void malah berhasil melukai pahlawan tersebut dengan tebasan pedangnya. Blast yang melihat hal itu mulai panik. Sonic sendiri yang melihat hal tersebut mencoba membantu Flashy Flash dengan melancarkan tendangannya. Akan tetapi dengan sigap, MT Void malah melarikan diri ke alam semesta paralel untuk menjaga jarak. Void berencana kalau setelah ini akan mengubah mereka semua menjadi debu karat dengan pedang dimensi miliknya. Monster ninja itu sebenarnya lebih senang menyiksa Blast secara langsung daripada mengirisnya dari jauh. Tapi semua itu sudah cukup dan dia sudah selesai dengan semua omong kosong ini. Lalu MT Void pun melancarkan tebasan pedang dimensinya dalam skala yang sangat besar. Di daratan sendiri, Blast, Flashy Flash, dan Sonic yang melihat tebasan pedang cahaya raksasa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan mereka bertiga seperti menerima ajal yang sudah tiba. Namun tiba-tiba tebasan tersebut seperti terhenti tepat di ujung hutan. Kejadian itu membuat mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi, khususnya MT Void. Kenapa tebasan itu bisa berhenti? Ternyata tebasan pedang dimensi tersebut ditahan satu tangan oleh Saitama yang kebetulan berada di dalam hutan. Si botak sepertinya mau nyamperin Blast dan kawan-kawannya guys. Tapi sepertinya belum sampai dia dan Manako keluar dari hutan, serangan pedang dimensi malah muncul. Sambil menahan tebasan raksasa tersebut, Saitama juga bingung dengan apa yang dia tahan ini. MT Void yang menyerang itu tidak bisa menggerakkan pedangnya. Dia tidak percaya dengan fakta yang terjadi, karena selama ini tidak ada yang bisa menghentikan ujung pedang dimensi miliknya. Apalagi skala kehancuran serangannya ini mampu membelah salah satu ruang alam semesta. Melihat pedangnya dihentikan, Void pun kembali melancarkan tusukan pedang dimensi satunya untuk menyerang Saitama. Dari dalam hutan sendiri, si botak sekilas seperti melihat suatu cahaya bintang. Dan kembali lagi, Saitama berhasil menahan tusukan pedang dimensi raksasa itu dengan tangannya yang satunya. Kejadian tersebut membuat monster ninja itu begitu amat sangat terkejut. Si botak yang masih menahan kedua pedang dimensi itu mulai sebal. Dia penasaran, mungkinkah ini adalah orang yang sama seperti yang mencoba memotong markas asosiasi pahlawan beberapa waktu lalu.
Lalu secara tak terduga, Saitama malah menarik kedua pedang tersebut. Sontak saja MT Void pun yang ditarik itu begitu kaget, dan seketika membuatnya jatuh ke permukaan dengan sangat keras. Blast, Flashy Flash, dan Sonic yang melihat monster ninja itu jatuh secara tiba-tiba juga tidak habis pikir. Di sisi lain, aksi barusan malah membuat Saitama secara tidak sengaja merebut kedua pedang milik pendiri desa ninja tersebut. Tentu saja kejadian tersebut membuat Saitama jadi bingung sendiri. Kok bisa-bisanya dia malah dapat dua pedang? Manako sendiri yang melihat aksi barusan juga tidak mengira jika serangan besar tadi ternyata berasal dari dua pedang biasa. Usai berhasil dijatuhkan, dengan sigap, MT Void segera melompat untuk menjaga jarak. Dia juga tidak menyangka kalau dua pedang dimensinya bisa direbut dengan mudah. Bila lawannya itu mencoba kabur, dengan cepat Sonic dan Flashy Flash segera mengepungnya dari dua arah. Tapi monster ninja itu tidak kehabisan ide. Dia segera menggerakkan kedua tangannya untuk mengeluarkan jutsu pembalik. Melihat hal itu, Blast tidak tinggal diam. Dia segera menteleport tangan kirinya ke tangan kanannya yang terpotong tadi dan membuat segel. Ternyata Blast mentransfer aliran darah dan sinyal saraf di antara bagian lengannya yang terputus untuk menyiapkan diri dalam upaya terakhirnya kali ini. Kemudian pahlawan kelas aksi itu memindahkan tubuhnya di hadapan MT Void, tepat sebelum Flashy Flash dan Sonic mendarkan tebasan mereka. Benturan tubuh mereka berdua mengeluarkan cahaya dan kilatan yang begitu besar. MT Void menyadari jika pahlawan satu ini telah mensejajarkan koordinat mereka. Menurutnya, jika mereka berdua menyatu seperti ini, maka struktur biologis mereka juga akan terkoyak. Void bertanya, apakah pahlawan satu ini sedang mencoba untuk bunuh diri? Blast sendiri yang juga kesakitan itu berkata dalam hati, dia berharap dan mengandalkan rekannya Staff Shichi. Beberapa waktu lalu, ketika berada di dalam markas asosiasi pahlawan kelas S itu memberitahu rencananya dalam menangkap pendiri desa ninja, yaitu dengan menggabungkan diri satu sama lain. Saat itu, Staff Shichi menganggap jika ide gila tersebut tidak masuk akal. Namun, Blast tetap memaksa. Menurutnya, mereka perlu berjaga-jaga, andai semuanya gagal. Jika memang satu-satunya cara untuk menangkap monster ninja itu adalah dengan bersatu dengannya, Blast meminta Staff Shichi untuk menggunakan teknologi pemisah sel monster yang asosiasi kembangkan pada tubuhnya nanti. Blast juga tidak mempermasalahkan kalau nanti rekannya itu lebih memprioritaskan menyelamatkan nyawa Void terlebih dahulu. Balik lagi ke medan pertempuran. Ledakan cahaya masih tercipta dari proses penggabungan tubuh mereka berdua. Namun perlahan terjadi sesuatu. Blast mulai menyadari jika kekuatan cahaya telah menolaknya. Dan seketika mereka berdua terhempas. Flashy Flash dan Sonic yang melihat proses penggabungan itu gagal dari kejauhan hanya terdiam. Ketika mendarat ke permukaan, Blast dan MT Void sendiri seperti merasakan sesuatu. Efek benturan penggabungan cahaya yang gagal itu menghasilkan sesuatu pula. Dalam sekejap, Blast melihat sekilas ingatan milik MT Void saat kesadaran mereka saling tumpang tindih. Dia melihat tangan siapa yang dijangkau oleh Void dalam ilusi yang diperlihatkan kubus itu kepadanya. Muncul wajah seorang wanita yang menjulurkan tangannya kepada Void. Ternyata itu adalah istri Blast dan ibu dari Blue. Seusai melihat kelas gambaran tersebut, Blast menyadari sesuatu. Sedangkan MT Void sendiri seperti marah, seakan merasakan sesuatu yang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dengan gagalnya proses penggabungan itu akan membuat MT Void tetap bisa ditangkap dan dibawa oleh Blast ke markas asosiasi pahlawan? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 209 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 209 yang edisinya memperlihatkan Blast yang melihat ingatan ilusi dari MT Void ketika pertama kali menyentuh kubis hitam milik God. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.